Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah. Jadi salah satu oleh-oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj, Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran turun dari sananya sudah bahasa Arab, maka dapat dipastikan gak usah pakai hadis palsu. Bahasa langit, bahasa Lauh Mahfuz, bahasa surga, bahasa para malaikat, itu bahasa Arab yang murni. Cukup ini. Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah. Jadi salah satu oleh-oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj, Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Dialog Nabi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu pembuka. Sayyidina Nabi SAW membuka lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Setelah Alhamdulillah apa? Ya, bangun petidur nih. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sangat banyak memujiku. Maliki yaumiddin, sama, Allah juga jawab begitu. Wali abdi ma sa'al, Allah tambahkan, apa yang dia minta aku pasti kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir Allah mengatakan aku kasih, aku beri. Maka tiadalah orang mendirikan makna Al-Fatihah lalu membacanya dengan lisannya, melainkan Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya kalau baca Fatihahnya benar, ya. Kalau baca Fatihahnya, saya sudah baca Fatihah kok nggak sampai-sampai, berarti Fatihahnya belum dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi naik ke arasy Allah, Allah turunkan di situ, maka ada ayat yang belum tertulis sebagai ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan ma'rifatu makan nuzulil ayat, mengetahui tempat turunnya ayat. Belum ada yang menyebut arsy, samawi, ardi. Yang baru ada laili nahari, turun siang hari, turun malam hari. Makki madani, turun di Mekah, turun di Madinah. Tapi kita tambahkan ilmu Quran di akhir zaman, ya, bahwa Al-Fatihah adalah ayat arsy, ayat yang turun di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawa. Oleh karena itu solat hanya sah dengan Al-Fatihah. Jangan debat lagi kalau ada imam baca atau tidak, jangan debat lagi. Nabi cukup mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak sah salat kamu sampai engkau membaca Al-Fatihah. Mau imam makmum sama, namun adabnya imam dahulu baca baru kita baca. Kenapa? Karena munajat dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih bilang bahwa kalau imam baca cukup bagi makmum, betul, itu jaminan. Tapi jika dia seorang hamba, dia harus berdialog dengan Rabbnya. Maka saya termasuk orang yang sangat kagum dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau berdasarkan hadis ini mengatakan, mau imam mau makmum wajib baca Al-Fatihah, karena dialog munajat hamba tidak dapat diwakilkan kepada seorang sahaja. Jadi gak usah debat, Pak. Debat itu belakangan, hadisnya tidak ada perdebatan.
Yang tidak boleh baca keras-keras di belakang atau baca aja lebih dahulu dari imam, itu yang tidak boleh. Jadi dialog di arah sana bukan dengan tasyahud yang kita baca at-tahiyatu lillah. Itu hadisnya kurang sahih, bahkan tidak sahih. Yang sahih adalah dialog arsyah, ayat arsyah, surat Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah, 7 ayatnya wajib secara mutlak, membuat salat menjadi sah atau salat menjadi tidak sah. Guru-guru kami yang ahli ma'rifat mengkalamkan kepada kami, apakah salawat Allah kepada hambanya? Maka beliau mengatakan, salawatullah ala abdihi suratul Fatihah. Salawat Allah kepada hambanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Salawat artinya turunnya rahmat. Dialog yang ada dalam Al-Fatihah membuat rahmat turun kepada pembacanya. Oleh karena itu, kalimat di hadisnya la salata, tidak dianggap salat. Liman la yaqra, liman lam yaqra, bagi yang tidak qara'a. Apa arti qara'a? Jama'a bainaz zahir wal batin. Qara'a bahasa Arab artinya menggabungkan zahir dan batinnya, baru disebut qira'ah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Quran di situ artinya kumpulkan. Berarti orang yang disebut membaca Al-Quran, orang yang mengumpulkan batinnya dan zahirnya dalam satu lafaz. Gimana? Tadi sudah baca qira'a Al-Fatihah belum? Belum ya? Lain yang dibaca, lain yang dikumpulkan ingatan dengan kolbu. Dari kolbulah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah itu bahasa kolbu. Ar-Rahman, yang mengasihi, yang maha kasih, yang maha sayang. Kasih sayang bukan ada di badan, bukan ada di muka. Tidak ada namanya muka terkasih, yang ada kolbu yang mengasihi. Kalau wajah cantik, tapi kalau kolbu di dalamnya ada kasih sayang, maka bismillahirrahmanirrahim turunnya ke dalam kolbu. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca dengan insya Allah salatnya khusyuk ya. Tidak tahu artinya tidak apa-apa, tapi pahami tujuan membacanya.